Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku dapat menjumpai kalian lagi di episode Rumah Anak Indonesia. Terima kasih banyak kalian sudah setia mensupport saya di channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Channel yang menjembatani kita dalam lingkaran cinta negeri, cinta bangsa, dan cinta tanah air, insya Allah. Semoga suara kita kali ini memberi nuansa cinta dalam ridho ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sobat Indonesia, di video sebelumnya telah aku bahas panjang lebar apa saja isi lantai utama, yaitu dengan mengedepankan identitas bangsa yang mampu menyihir dan menyadarkan setiap pengunjung akan jiwa besarnya bangsa ini. Sedangkan di lantai kedua dan ketiga tersaji hamparan keindahan permainan tradisional Indonesia yang unik dan menyenangkan serta menyehatkan anak-anak Indonesia. Tak hanya sampai di sini, pengunjung pun akan dimanjakan dengan musik-musik daerah dan kebangsaan yang khas dengan aransemen tangan-tangan terampil musisi Indonesia. Lantas apa isi lantai 4 ya? Negara ini kaya dengan misteri, juga teka-teki, kaya sumber daya dan energi, kaya akal budi dan prestasi, kaya hati nurani juga simpati. Anak-anak berlari kala pagi, menyongsong mentari tumbuh berseri, bernyanyi lagu senandung suara hati, menyibak enigma dan warna pelangi. Benarkah aku di sini, di negeriku Indonesia yang punya cerita mimpi? Ibu Pertiwi yang baik hati hingga ke seantero jagat bumi. Benarkah aku di sini? Ajari aku hingga lelah, bahkan sampai mati, tentang indahnya hati nurani bangsa ini. Kita semua pernah mendengar cerita yang sangat melegenda di Sumatera Barat, yakni kisah anak durhaka si Malin Kundang dan Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Kisah ini selalu diceritakan nenek kepada cucunya. Amanat cerita yang begitu menyentuh dimaksudkan agar setiap anak menyayangi, menghormati, dan tidak melupakan jasa ibundanya. Ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan bertaruh nyawa, hidup dan mati, menyusui hingga usia 2 tahun, selalu menjaganya, merawatnya dengan susah payah, membesarkannya, melindunginya, mendidiknya sampai menikahkannya. Rasanya pengorbanan ibu tak pernah ada habisnya. Bekerja membanting tulang hanya semata-mata untuk mencukupi kebutuhan sang buah hati. Namun apalah jadinya?
Anak yang ditimang-timang ternyata sudah besar dan pandai melawan. Anak yang dirindukan malah menghardik, tak mengenalinya dan malu memiliki seorang ibu yang lusuh dan miskin. Demikian juga dengan cerita si lancang atau Dampo Awang. Cerita rakyat yang memaksa sang ibu mengutuk anak lelakinya yang malu mengakui ibunya lantaran miskin dan kumal. Ini sekedar refleksi 1-2 dari ribuan cerita yang ada di negeri ini. Hukum sebab akibat bisa terjadi kepada siapa saja. Bagaimana bila kias cerita ini berdampak juga dengan bangsa ini yang lalai mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasinya dengan alasan lupa atau pura-pura lupa. Semoga tidak terjadi, karena saya sangat mencintai bangsa ini, bangsa Indonesia. Jadi, di lantai ini ada baiknya warisan cerita rakyat seluruh daerah berunjuk gigi di sini. Semakin terasa indah dan saling melengkapi bila dipadukan dengan tarian daerah yang ada di negeri ini. Semua dikelola secara profesional seperti pertunjukan The Legend of Kung Fu di Red Theater, Beijing. Pertunjukan live yang benar-benar menyihir penonton. Pertunjukan kelas dunia yang menyajikan tarian, musik, dan seni bela diri. Perpaduan yang apik dan memuaskan batin setiap orang untuk tidak beranjak dari tempat duduk meski hanya sejenak. Pertunjukan yang benar-benar memukau, mengesankan, dan tak akan pernah ingin melupakan. Bahkan ingin kembali dan kembali lagi menyaksikannya. Di akhir pertunjukan pun, penonton dijamu untuk berkesempatan berfoto bersama dengan para pemain atau pengisi acara. Benar-benar menakjubkan. Sobat Indonesia, apalagi isi Museum Rumah Anak Indonesia di lantai 5. Lantai 5 ini ruang cerdas-cergas. Lantai ini lebih mengedepankan sejarah pencapaian bangsa. Ruang yang menyajikan perihal perjuangan anak bangsa sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan Indonesia maju atau Indonesia dalam konteks kekinian. Ruang indahnya toleransi yang mengabadikan nilai-nilai luhur khusus dalam bertoleransi dan beragama di Indonesia. Mengapa toleransi antar umat beragama begitu penting di Indonesia? Apa manfaat toleransi bagi bangsa ini? Contoh-contoh nyata perbuatan toleransi beragama dalam keseharian antar teman dan antar guru.
dilengkapi dengan ruang ibadah dari kelima agama resmi di Indonesia sebagai wujud nyata negara kita adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, bukan negara ateis atau sekuler. Dan ruang ini sekaligus menjadi penguatan akan makna dasar negara kita Pancasila dengan bahasa simpel, sederhana, yang mudah dimengerti oleh pengunjung, terutama anak-anak. Semua dikemas dengan menarik, berwarna-warni dan indah, penuh pesona, berkesan. Sobat Indonesia, dan yang terakhir adalah lantai 6. Lantai ini didominasi dengan ruang jualan alias kantin. Semua makanan harus asli Indonesia. Selain kantin adalah counter souvenir lengkap dari yang murah sampai yang mahal. Cendera-cendera mata yang unik seperti gantungan kunci, gunting kuku, topi, kaos, sandal, tas, rompi, slayer, selendang, gelang, kalung, cincin, bros, aksesoris, baju, aneka batik, boneka, mainan anak-anak, dan lain-lain. Sedangkan yang eksklusif alias mahal, seperangkat baju adat, satu set alat musik daerah, lukisan, kerajinan tangan, seni ukir, seni pahat, seni kaligrafi, dan lain-lain. Ruangan ini juga dilengkapi dengan perpustakaan lengkap dan modern sekaligus toko buku bacaan untuk anak-anak, terutama yang berisi tentang Indonesia dan nilai-nilai luhur yang dieksplorasi di sini. Ada ruang meraih mimpi, ruang tokoh dan prestasi, juga ruang refleksi. Selain menikmati sajian makanan yang memanjakan lidah, para pengunjung dapat berkeliling studio modern televisi anak Indonesia dan stasiun radio untuk siaran atau mengisi beragam acara, atau duduk di teater menonton film anak Indonesia karya sineas muda berbakat Indonesia. Intinya, rumah anak Indonesia adalah rumah kita, rumah anak-anak kita, rumah budi pekerti kita, rumah kebanggaan semua anak Indonesia, rumah tempat belajar kita sebagai bangsa bermartabat, berbudi luhur, penuh toleransi, rumah penuh tradisi, juga adat dan kesantunan dunia timur yang elegan. Tak ada rumah ini di tempat lain, hanya ada di sini, di dalam hati sanubari, di dalam perilaku kita sebagai bangsa yang kian cemerlang menyentak mata dunia, bahwa kita Indonesia berbineka tunggal ika dalam jiwa Pancasila.
Saya, Nina Rusida, tak perlu sedih dan berkecil hati. Impianmu sangat idealis dan utopis. Siapa yang akan mendukung ide dan gagasanmu? Siapa yang mau mewujudkan semua itu? Tak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan, apalagi dengan bahasa yang nyinyir dan tak sopan. Lebih baik diam dan pikirkan, atau diam semata-mata hanya diam, atau diam dan mendoa. Sobat Indonesia, saya masih terbayang dalam ingatan Hajat Besar Bangsa Indonesia pada tahun 2018. Negara ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018. Sabtu sore di gelanggang megah Gelora Bung Karno. Semua mata tertuju. Helatan megah bangsa ini membelalakkan mata dunia tertegun sejenak. Apakah gerangan yang akan ditampakkan di sana? Berawal dengan atraksi Presiden Jokowi turun dari mobil dinas dan mengendarai sepeda motor masuk ke stadion layaknya seorang aktor di film action Hollywood. Dilanjutkan dengan pembukaan tarian 5.000 penari yang memeriahkan panggung berdimensi 120 meter kali 30 meter kali 26 meter. Panggung yang diklaim sebagai panggung terbesar dalam acara pembukaan olahraga bergengsi dan multi-event. Panggung megah menggambarkan alam Indonesia yang sejuk dan damai. Luasnya lautan, gunung tinggi menjulang, membiru dan menghijau. Uniknya dari pentas terpadu ini adalah menampilkan 4 segmen sekaligus, yaitu air, bumi, angin, dan api yang melambangkan kekayaan negeri ini, Indonesia. Saya sangat bangga dengan kerja keras para seniman anak bangsa. Mereka bekerja dengan totalitas. Mereka bekerja sangat cermat, memikirkan setiap detail gerak, detail kostum, detail warna, musik, dan latar. Semua bersatu, berpadu, membentuk sinergi yang memukau. Decak kagum seluruh mata memandang. Bagaimana kolaborasi kreatif, atraktif, membentuk pertunjukan yang berjiwa, menyihir pesona semua mata. Pertunjukan yang mendelegasikan pesan persatuan, toleransi, keragaman budaya, keindahan tanah air Indonesia, negeri tercinta Indonesia, negeri surga. Karya-karya seperti inilah yang patut diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Indonesia bisa menjadi besar dan mempesona semua bangsa. Mari kita berpikir secara rasional. Kita semua patut berbangga dengan tim kreatif di balik megahnya acara pertunjukan pembukaan itu. Jadi, tidak ada kata tidak bisa bila kita mau.
Oke Sobat Indonesia, ini satu persembahan puisiku untuk Anda semua. Judulnya Lestari. Bersyukur itu tak perlu basa-basi, namun bukan tak peduli. Untaian gerak laku, akal budi, senada seirama, saling bercengkerama dalam ragam nuansa. Rentangkan tanganmu sepanjang angan, sibaklah hati penuh pesona keriangan. Tanyakan nurani dalam deraan berkepanjangan, hingga kau temukan sebuah jawaban kebangsaan. Mentari Katulistiwa mengukir generasi ini dalam puja-puji, menggores mimpi abadi dalam keelokan pekerti, menggurat lekat pada setiap generasi, cekal kuat, renda dalam sanubari anak negeri, sepanjang jalan langkah kakimu, menyusuri pantai, laut, daratan, juga cakrawala, melintas, menembus batas, sangkar emas. Tak ada kata malu atau kuno, tak ada kata balik adab dalam makian, tak ada senyum sumbang dalam pembicaraan, tak ada tangis dalam goresan, tak ada pola tingkah nyinyir dalam keseharian. Yang ada hanya keindahan akal budi, nilai-nilai adiluhung. Bangsa ini Indonesia, semesta raya tersenyum mesra, amanat Ibu Pertiwi. Oke Sobat Indonesia, cukup panjang ya video kali ini, dan selamat belajar, serta silakan like, subscribe, and share this channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih banyak, salam sehat dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah. Dah.